Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berharap juga berdoa supaya semua kita ada di dalam kebaikan Tuhan. Karena itu yang terpenting, kita mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, maka kita akan mati dan binasa. Karena kita lihat bagaimana manusia yang terlahir di dunia ini semua mengalami kematian. Padahal tidak ada satupun manusia yang suka dengan kematian. Dan inilah yang saya selalu katakan bahwa kematian itu adalah produk setan dan setan itu sangat membahayakan hidup manusia. Tapi banyak orang yang tidak mengerti. Mereka menganggap saya sebagai pendeta yang asal berkhotbah atau mungkin kontroversial. Ini bukan kontroversial, teman-teman. Ini satu pernyataan yang sesuai dengan firman, karena di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan Tuhan tidak pernah ingin mematikan manusia, tapi setanlah yang ingin mematikan manusia. Oleh sebab itu kita harus mengerti betapa jahatnya setan. Nah, makanya saya katakan kita perlu sekali mengalami kebaikan Tuhan. Dan itulah yang terpenting di dalam hidup ini. Karena sekolah tinggi tidak cukup. Karena setan tidak pernah takut dengan orang yang punya pendidikan tinggi. Punya banyak uang juga, itu juga tidak cukup. Karena setan tidak pernah takut dengan orang yang punya banyak uang. Justru orang banyak uang biasanya lebih banyak mengalami hal-hal yang bisa membahayakan kehidupan mereka. Karena apa? Karena banyak pihak yang menginginkan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang punya banyak uang. Jadi itulah sebabnya saya katakan mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu jauh lebih penting. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu kesaksian yang luar biasa lewat narasumber bagaimana beliau mengalami Tuhan. Beliau tadinya dari antikris, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, dengan nuansa-nuansa keagamaan yang cukup ketat, cukup keras, ya, didikan keagamaan. Tapi satu ketika beliau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara supranatural. Nah, ini adalah satu hal yang perlu untuk dibagikan supaya hal tersebut bisa menjadi berkat, ya, bisa menguatkan bagi orang-orang yang imannya lemah dan juga bisa mencerahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebab bagaimana beliau bisa berjumpa dengan Tuhan itu sesuatu yang ajaib, yang sesuatu yang supranatural. Karena tidak mungkin dia bisa meninggalkan imannya yang lama dengan didikan yang cukup ketat, bagaimana diajarkan tentang iman yang sebelumnya, kemudian beliau dengan bisa serta-merta beralih dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang sangat supranatural. Dan bagaimana kisah selengkapnya saya tidak usah berpanjang kata lagi, karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Risma. Shalom Ibu Risma. Shalom Pak Yusuf. Apa kabar? Ya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik, luar biasa Pak. Ya. Amin, amin. Ya, Ibu Risma ini mengalami sentuhan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dia mengalami lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan, sehingga yang tadinya dia begitu anti kepada Tuhan Yesus, tapi oleh kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk sekelompok manusia, untuk orang-orang tertentu, tapi dia mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa. Dia cinta semua manusia, karena memang dia yang menciptakan manusia. Cuma banyak manusia yang tidak tahu, banyak manusia yang membenci Tuhan, banyak manusia yang menghina Tuhan, banyak manusia yang merendahkan Tuhan. Tapi bagaimana sampai Ibu Risma bisa beralih dari imannya yang lama dan kemudian sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
bukan hanya percaya, kalau saya tidak salah ibu ini juga menjadi seorang pemberita Injil saat ini. Nah, bagaimana kisah selengkapnya kita dengarkan langsung dari Ibu Risma untuk menyaksikan apa yang telah terjadi dengan kehidupannya. Ya, dimulai dari latar belakang dulu. Oke, Bu Risma, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan, Bu Risma. Terima kasih, Pak Yusuf. Shalom. Shalom. Iya. Perkenalkan, nama saya Risma. Nama saya dulu Andi Risma Andi Sulo Ambokoi. Tapi setelah saya dibaptis, nama saya berubah menjadi Esther Risma Sopaheluakan. Sopaheluakan itu adalah marga daripada suami saya. Kebetulan dia adalah orang suku dari Ambon. Saya adalah anak dari seorang perwira TNI Angkatan Darat. Orang tua saya adalah seorang perwira TNI Angkatan Darat dan ibu saya adalah seorang PNS TNI Angkatan Darat juga. Ayah saya beristri 3. Jadi istri pertama cerai, anak 3. Istri kedua juga cerai, anak 4. Dan istri ketiga adalah ibu saya yang anaknya cuma 1, yaitu saya. Jadi saya anak tunggal dari ibu yang ketiga dan anak bungsu dari ayah saya. Ayah saya adalah turunan Raja Bone, Arumpalaka. Dia dari suku Bugis Bone Sengkang. Sedangkan ibu saya juga keturunan dari Palopo, Raja Palopo. Dia keturunan Opu. Jadi dari sebelah menyebelah ini, kalau dibilang harta, ya saya mau katakan berlimpah waktu itu ya. Saya hidup dengan harta yang berlimpah dari kedua orang tua saya. Saya disekolahkan sampai saya sarjana hukum, lalu bekerja sebagai seorang pengacara. Ketika saya menjadi seorang pengacara, ya saya membela, sebenarnya saya malu mengatakan ini, dari 27 orang yang saya bela, cuma 1 atau ya 3 orang yang benar, memang benar-benar benar. Yang lain daripada itu adalah orang yang salah. Tapi mampu saya benarkan dan saya mampu bebaskan. Tentu saja bayarannya tidak murah. Jadi waktu itu kehidupan saya memang berlimpah dari segi materi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya memakai barang-barang branded. Saya hidup dari orang tua yang sangat keras dari segi agama. Baik dari segi dia mengajarkan saya doktrin sangat keras. Jadi waktu itu saya dilarang keras untuk berteman atau bergaul dengan orang yang tidak seiman dengan saya. Jadi teman-teman saya itu, saya bersahabat ada 7 orang, tidak ada yang Kristen, semuanya Islam. Ayah saya memang melarang keras untuk berteman dengan agama di luar agama Islam. Dan melarang saya untuk mengucapkan Natal. Melarang saya untuk mengucapkan, meskipun itu cuman Selamat Natal. Jangankan Selamat Natal, melihat pohon Natal pun yang berkilau, ayah saya marah. Karena waktu kecil saya kadang mengagumi pohon Natal itu. Kok ada ya pohon macam indah begitu. Penuh dengan lampu-lampu. Tapi ayah saya marah. Dia melarang keras saya. Apalagi untuk
membaca firman Tuhan, jangankan membaca Injil, menyentuhnya pun kami diharamkan waktu itu. Memang keras. Dilarang bergaul, dilarang mengucapkan selamat Natal, dilarang bertamu di suasana Natal, pokoknya semua serba dilarang waktu itu. Hingga akhirnya saya tumbuh menjadi orang yang juga keras, sombong, dan angkuh. Hingga ketika saya menjadi seorang pengacara pun, saya tidak berteman dengan sembarang orang. Saya tidak berbicara juga dengan sembarang orang. Kalau saya lihat dia dari orang biasa-biasa saja, oh itu saya tidak pakai. Kalau istilah orang Manado, tidak pakai. Saya mesti berbicara atau bergaul dengan orang yang tingkatannya tinggi. Orang yang derajatnya tinggi waktu itu. Hingga suatu ketika umur saya 36 tahun, saya dipertemukan dengan seorang laki-laki yang menjadi suami saya sekarang. Saya mengenal dengan dia, saya kenal dia, saya tahu dia Kristen, dan saya tahu juga bahwa dia seorang pendeta. Tapi bagi saya itu bukan masalah karena saya bisa menarik dia untuk masuk ke Islam. Itu rencana saya. Maka dari itu, ketika saya sudah berkenalan dengan dia, saya sudah mencoba supaya menarik dia masuk ke Islam. Tapi yang dia katakan adalah roh yang ada padaku lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi saya bilang roh apa? Karena kalau menurut Islam, kalau berbicara tentang roh berarti hal-hal yang berbau gaib. Jadi saya bilang, maksud kamu roh apa ini? Saya bilang. Hingga akhirnya saya terus mencoba, tapi saya bilang saya perlu juga pelajari sebenarnya kenapa dia bisa sampai seyakin dan seteguh ini dalam agamanya. Jadi terus dia menawarkan ke saya bahwa saya akan mempertemukan kamu dengan Ibu Rosdiana Muhtar. Ibu Rosdiana Muhtar itu adalah latar belakang juga Islam. Dia orang Jeneponto, tapi dia juga sudah memeluk, dia sudah percaya Tuhan Yesus, dan dia menjadi penginjil sampai ke internasional. Saya bilang, saya tidak perlu dengan dia. Saya tidak kenal dia waktu itu. Tapi akhirnya saya penasaran juga. Saya bilang, oke, saya mau ketemu dengan dia. Akhirnya saya bertemu dengan dia. Disitulah kami berdebat. Kami sempat berdebat. Sebenarnya yang mendebat saya sih. Kalau saya mau manggilnya Mami Ros ya. Kalau Mami Ros orangnya tenang menjelaskan. Saya bilang seperti ini. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, kenapa kok dia repot-repot turun ke dunia ini? Iya toh? Dia kan sudah menciptakan surga dan neraka. Cukup dia berada saja di tahtanya sana dan menyaksikan torang-torang ini yang ada di dunia. Tinggal masukkan, kalau kamu berdosa ya neraka. Kamu baik, ya surga. Saya katakan seperti itu kepada Mami Ros. Tidak perlulah dia repot-repot turun menjelma jadi manusia, hidup dengan 12 murid. Waktu itu saya belum tahu ya, 12 murid, saya bilang hidup di dunia, disiksa, sampai disalib. Terus Mami Ros menjelaskan bahwa karena Yesus itu adalah Tuhan,
maka dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Dan dia turun ke dunia ini karena memiliki visi dan misi untuk menyelamatkan kamu dan saya dari dosa. Karena manusia tidak akan mengenal mana yang benar, apa yang benar, dan apa yang salah. Apa yang dosa dan apa yang tidak jika dia tidak turun ke bumi untuk melakukan karya keselamatan. Itu perkataannya ke saya. Memang betul. Ngapain sih dia susah-susah turun ke bumi? Kok dia yang punya bumi kok? Mami Ros bilang begitu. Tapi karena dia menyayangi kamu dan saya dan makhluk lainnya yang ada di dunia ini, di bumi ini, manusia lain yang ada di bumi ini, maka dia turun ke bumi ini, mengorbankan dirinya agar kamu dan saya bisa menikmati keselamatan itu. Perkataannya waktu itu sudah memecah belah pikiran saya, hati saya, pikiran saya. Separuh hati saya tetap percaya bahwa apa yang Islam yang saya anut ini adalah benar. Tapi separuh lagi mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mami Ros itu adalah benar. Selanjutnya, saya katakan kepada Mami Ros bahwa, Mami, saya coba mau masuk ke gereja. Boleh? Oh, boleh. Jadi pada waktu itu sekitar bulan Oktober tahun 2014, saya lupa tanggalnya, sekitar tanggal berapa. Kalau tidak salah 10 Oktober 2014, saya ke gereja. Saya masuk ke gereja Ibu Rosdiana Muhtar. Di Makassar waktu itu, di daerah Panampu, saya masuk. Ketika saya masuk ke dalam gereja, masih di pintu masuk. Saya masuk jalan, tiba-tiba bulu-bulu saya mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini merinding. Dan saya katakan, aduh, dalam hati saya, ini pasti tempat yang tidak beres. Karena kalau menurut Islam, kalau ada hal-hal yang membuat orang merinding, berarti itu sesuatu yang gaib. Jadi saya bilang, ini pasti ada setannya. Saya bilang waktu itu, dalam hati, ini pasti tidak benar ini. Karena kenapa saya merasa merinding waktu itu. Saya masuk, saya duduk di bangku barisan kedua, diapit oleh suami saya dan Ibu Rosdiana Muhtar sendiri. Puji-pujian masuk, khotbah masuk, saya belum merasakan apa-apa. Tetapi ketika penyembahan sesudah khotbah waktu itu penyembahan, tiba-tiba saya menangis. Saya menangis. Saya tidak tahu juga waktu itu perasaan saya bagaimana, kenapa sampai air mata ini tumpah seperti air mancur. Jatuh. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan waktu itu. Perasaan ini macam remuk. Hati saya macam remuk.
macam hancur, remuk. Ketika selesai, suami saya bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Saya bilang, "Saya juga tidak tahu kenapa saya menangis." Kedua orang tua saya pun ketika meninggal, waktu itu mereka sudah meninggal. Ayah saya meninggal tahun 1998, ibu saya 2004. 3 bulan setelah saya selesai di wisuda. Saya bilang kedua orang tua saya waktu meninggal, saya sedih. Sedih, tapi tidak seperti tadi menangisnya. Memang waktu itu air mata jatuh betul, tumpah betul-betul. Hingga akhirnya saya menikah dengan suami saya di catatan sipil. Itu penuh perjuangan karena keluarga saya sangat tidak setuju karena masih Kristen, tapi saya yakinkan mereka bahwa dia akan masuk Islam. Hingga akhirnya kami disetujui di catatan sipil dulu. Waktu itu bukan biaya sedikit karena tidak melewati agama, tata cara agama, langsung catatan sipil. Jadi setelah saya menikah, keluarga sudah mulai bertanya-tanya, kapan dia bisa masuk Islam, kapan? Saya bilang sabar, tetap ada waktunya. Hingga akhirnya suatu ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya antara mimpi dengan tidak, tapi nyata dengan tidak. Saya bisa rasakan kehadirannya. Udara yang ada pada waktu itu yang membuat saya sangat damai, sangat sukacita, sangat senang, sangat luar biasa. Saya tidak bisa ungkapkan dengan kalimat dan kata-kata lagi. Udaranya saja waktu itu sudah sangat luar biasa saya rasakan. Lalu saya pandang dia berupa cahaya. Jadi kalau sampai saat ini saya ditanya wajahnya seperti apa, saya hanya bisa bilang dia berupa cahaya. Saya tidak bisa menggambarkan wajahnya seperti apa. Yang jelasnya dia berupa cahaya yang melebihi daripada sinar matahari. Karena saya sempat mengalami kebutaan meskipun hanya 15 menit karena memandang cahaya itu. Luar biasa. Saya tanya, kamu siapa? Cahaya itu berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu itu saya belum tahu bahwa itu adalah isi dari firman Tuhan. Karena saya belum membaca firman Tuhan, Injil belum. Saya belum paham, saya belum tahu sama sekali. Lalu saya berkata lagi, saya butuh sebuah nama. Kamu ini siapa? Lalu cahaya itu kembali berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Stop, titik. Sampai di situ. Lalu tiba-tiba dia menghilang. Cahaya itu menghilang. Udaranya pun perlahan-lahan pergi. Saya menangis sejadi-jadinya. Memohon supaya udara
Udaranya saja saya mau rasa. Saya mau rasakan itu untuk selama-lamanya. Lalu saya berkata sama suami saya tadi antara mimpi dengan tidak, nyata dengan tidak, saya cerita. Suami saya bilang, itulah dia. Saya bilang, dia siapa? Kamu juga jangan berteka-teki, dia siapa? Dia bilang, dialah Yesus. Tuhan Yesus. Saya bilang, ngapain dia datang pada saya? Suami saya bilang, berarti Tuhan mempunyai rencana untuk kamu. 3 hari 3 malam saya tidak bisa tidur. Hati saya gundah gulana. Hati saya berpacu dengan cepat. Hati saya macam mau melompat dari tempatnya. Menggebu-gebu. Ini apa sih yang saya rasa? Apa ini? Hingga akhirnya saya putuskan untuk dibaptis. Karena sepertinya ada suara. Suara, kamu harus lahir baru. Kamu harus lahir baru. Saya tanya lagi kepada suami saya. Saya kok selalu mendengar. Lahir baru maksudnya ini apa? Apakah kita harus dilahirkan kembali atau bagaimana? Atau apa? Apa maksudnya? Suami saya menjelaskan. Akhirnya saya katakan bahwa oke, saya mau dibaptis. Suami saya waktu itu menolak. Bilang jangan dulu, kamu harus pelajari dulu firman Tuhan. Saya katakan, Injil begitu tebal, saya harus baca dulu dari awal sampai akhir, saya harus pahami, baru saya baptis. Saya bilang begitu. Akhirnya, saya menelpon sendiri gembala. Gembala datang ke rumah. Dan dia menegur suami saya, Bapak, jangan seperti itu. Kalau ibu mau dibaptis, harusnya Bapak segera melakukan itu. Karena ibu ini ibarat kertas putih, jadi harus dimulai dengan tulisan yang indah. Karena ini keinginan ibu sendiri. Lawatan Tuhan telah terjadi. Tuhan telah menjamah dia, melawat dia. Jadi Bapak harus segerakan. Hingga akhirnya saya dibaptis. Setelah dibaptis, setelah saya dibaptis, saya harus menjalani beberapa proses. Harus memikul salib. Saya mengalami ujian yang kalau manusia saya rasanya sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi. Saya tidak mampu menghadapi semua ini. Karena saya harus kehilangan harta warisan yang seharusnya menjadi milik saya. Saya harus kehilangan pekerjaan saya. Dan yang paling menyakitkan adalah saya seorang pengacara yang biasanya menjebloskan orang ke dalam penjara, tapi saya sendiri dan suami saya harus dipenjara. Konsekuensi dari menerima Tuhan Yesus, kami harus dipenjara selama 4 bulan. Ini karena keluarga saya melaporkan suami saya bahwa dia telah memprovokasi saya. Saya perlu jelaskan di sini bahwa ayah saya
mempunyai hubungan dekat, hubungan kekeluargaan dekat dengan salah seorang pejabat. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Ayah saya dengan beliau sepupu satu kali. Hingga di Makassar itu, mau dari polisi, mau dari tentara, pangkat bunga dan bintang, sebagian besar adalah keluarga saya. Dan mereka membuat hukumnya sendiri. Hanya karena alasan saya menerima Tuhan Yesus, saya dipenjara selama 4 bulan. Kira-kira bagaimana sakitnya hati saya. Karena saya seorang pengacara yang biasanya menjebloskan orang ke dalam penjara. Tapi saya sendiri harus masuk ke dalam penjara bersama suami saya. Lalu firman Tuhan datang, menguatkan saya bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang pertahanan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dunia akan membencimu. Tapi jangan takut, karena aku selalu menyertaimu. Itu yang membuat saya kuat sampai saat ini. Bukan hanya harta saya yang saya kehilangan, tetapi suami saya pun. Suami saya adalah seorang pendeta. Suami saya juga sempat disiksa oleh keluarga saya. Itu juga yang membuat saya merasa sakit hati waktu itu. Tapi Tuhan terlalu luar biasa, terlalu dahsyat. Dia masih menjaga saya, memelihara saya. Sampai saya bisa sampai ke tempat ini. Tanpa sepeser pun uang dari keluarga saya bisa pendidikan, ikut SOM hamba Tuhan selama 7 bulan. Mami Ros mensponsori kami hingga kami ada di kota Sulawesi Utara ini, di Manado ini. Dan sampai detik ini kami masih melayani di sini. Kami masih melayani pekerjaan Tuhan di sini. Dan saya mendapatkan kehidupan yang baru di sini. Saya kehilangan saudara kandung saya, keluarga kandung saya. Saya kehilangan karena mereka tidak mengakui saya lagi. Mereka sudah memblacklist saya. Mereka menganggap saya mati. Tapi Tuhan menggantinya dengan banyak saudara, banyak keluarga di sini. Meskipun tidak sekandung, tapi seiman. Dan itu membuat saya damai sejahtera. Sukacita yang luar biasa. Itu tidak dapat tergantikan oleh harta manapun. Tidak bisa dihitung dengan uang. Rupiah. Jadi walaupun harta kami habis dan sampai sekarang kami masih ada, masih makan, masih diberi kekuatan dan kesehatan, itu kami percaya
bahwa semuanya itu hanya karena kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Yang luar biasa, kemurahannya. Yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Dan saya sangat bersyukur. Karena Tuhan Yesus memanggil dan memilih saya. Saya tidak pernah menyesal atas apa yang pernah terjadi terhadap diri saya. Apa yang pernah saya dapatkan, saat ini saya harus kehilangan. Saya tidak menyesal. Saya tidak pernah menyesal. Saat ini pernikahan kami sudah berjalan 7 tahun. Tapi kami belum dikaruniai anak. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Karena saat ini kami memiliki banyak anak rohani. Merekalah yang menghibur saya. Menggantikan air mata saya jadi senyum. Tuhan mengirim mereka untuk saya. Dan saya sangat bersyukur. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Luar biasa. Jadi, apapun yang orang alami, itu merupakan ujian. Itu merupakan proses yang harus kita lewati, harus kita jalani untuk naik untuk naik ke level berikutnya, next level, untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Untuk itu, lewat kesaksian saya ini, saya mau katakan kepada semua orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, untuk jangan coba-coba meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat terlalu baik untuk kita semua. Dan untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, tugas kita untuk memberitakan Injil kepada mereka, agar mereka juga bisa merasakan lawatan Tuhan. Dan jika itu terjadi, mereka pun pasti akan merasa sangat bersyukur. Karena menjadi orang yang terpilih. Harus tetap kuat. Tetap semangat. Apapun ujian, apapun proses, apapun pergumulan yang orang hadapi, orang harus tetap kuat dan bertahan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah. Karena itu kebinasaan. Saya rasa demikian kesaksian saya. Ya, haleluya. Luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana Ibu Risma mengalami kasih Tuhan yang begitu ajaib
Ya, itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa Tuhan itu harus dialami. Jadi itu sebagai pembuktian untuk meneguhkan iman kita. Kalau Tuhan hanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam buku, saya pikir itu menimbulkan pertanyaan, menimbulkan keraguan kalau kita tidak mengalami secara langsung. Dan bagaimana Ibu Risma yang tadinya imannya berbeda, tapi Tuhan Yesus menyatakan diri, dan Ibu Risma membuktikan secara langsung bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan yang sangat baik. Dan yang paling penting saya mau beritahu kepada kita, firman-Nya berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini adalah perkataan Tuhan, ini adalah firman yang tidak mungkin bisa dibantah oleh manusia. Karena kalau ini perkataan manusia, maka dia akan berkata begini, "Marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan menolong kamu." Tapi karena dia Tuhan, dia tidak dibatasi dengan satu golongan. Dia universal, seluruh dunia. Semua dikasihi Tuhan. Karena memang seluruh dunia diciptakan oleh dia. Makanya firman-Nya, marilah kamu, siapapun. Tidak ada perkecualian di situ. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu yang pertama. Jadi dia universal, semua manusia bisa datang kepada dia. Kalau dia firman hanya satu kelompok, dia akan berkata seperti ini, "Marilah kamu orang-orang Kristen, orang-orang Kristen, karena aku akan menolong kamu." Jadi di sini pembuktian bahwa ini adalah firman yang sesungguhnya. Terus kemudian perkataannya itu sangat mencerahkan kita, sangat membuka pengertian kita. Yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapa dia yang bisa ngomong seperti ini? Karena kalau manusia, tidak ada yang mampu menolong orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau ini perkataan manusia, maka perkataannya itu seperti ini. Marilah kamu yang masalahnya ringan-ringan, siapa tahu aku bisa tolong. Nah itu kalau perkataan manusia. Tapi karena ini Tuhan, jadi dia tidak membatasi masalah seberat apapun yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan pertolongan, kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. Ini adalah firman. Karena kalau dia kapasitasnya hanya manusia, dia kapasitasnya hanya sebatas pejabat, dia tidak mungkin mampu berkata yang letih, lesu, dan berbeban berat. Seluruh dunia ini, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau satu orang, kalau manusia, marilah kamu, kalau bisa, yang tidak ada persoalan. Ya, itu perkataan manusia. Marilah kamu yang tidak ada persoalan. Kalau perlu, marilah kamu yang cantik-cantik kalau dia laki-laki. Atau marilah kamu yang ganteng-ganteng kalau dia perempuan. Tapi ini adalah perkataan yang sangat mencerahkan kita. Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan. Oh, siapa manusia yang bisa ngomong seperti itu? Kecuali dia the mighty God. Dia Elohim yang maha kuasa. Dia Allah yang maha kuasa. Karena dialah yang sanggup untuk membebaskan siapapun Anda. Dan ini terbukti di dalam kehidupan daripada Ibu Risma pada saat dia berjumpa melihat cahaya itu. Dan kemudian ada angin yang berhembus. Itu adalah sebuah kebenaran. Karena memang dituliskan dalam firman, Roh Kudus itu seperti angin yang bertiup kemana saja. Dia menjangkau semua orang. Dan itu bukan angin biasa seperti angin yang kita hirup di dunia ini. Itu adalah angin yang memberi kehidupan. Karena pada saat Ibu Risma merasakan sentuhan
angin itu ada sukacita yang luar biasa. Ada satu kesenangan yang luar biasa. Tidak ada angin kalau dia bertiup terus mengubah hati kita, tidak ada. Kalau cuma angin AC atau angin kipas angin, apalagi kalau angin puting beliung, angin apa? Angin-angin badai, itu malah bikin takut orang itu. Karena mobil bisa melayang, ya, bisa kehempas oleh angin. Benda-benda bahkan rumah bisa hancur porak-poranda kalau ada angin yang angin topan atau angin sejenis itu. Tapi angin yang dialami oleh Ibu Risma adalah angin yang menyentuh kehidupan, yang memulihkan beban yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu dilepaskan. Karena angin itu menunjukkan bahwa kehadiran satu pribadi yang sangat luar biasa, yang bisa membuat orang mengalami damai yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya, teman-teman, luar biasa. Bagi Anda yang belum kenal Tuhan, saya berdoa supaya dengan kesaksian ini Anda bisa diberkati, Anda bisa melihat kebenaran, Anda bisa merasakan Tuhan yang menciptakan kehidupanmu. Ya, dan bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, saya berharap dengan kesaksian ini tambah menguatkan, bisa memberi kekuatan yang baru di dalam hidupmu. Karena Tuhan menyatakan kuasanya kepada seseorang yang dari iman yang berbeda, menunjukkan bahwa dia maha kuasa. Dia tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Dia tidak pilih-pilih orang. Dia tidak berkata, oh ini kan tidak percaya sama aku, ngapain juga didatangi. Dia kan antikris, ngapain didatangi. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Dia sayang kepada Ibu Risma, dia sayang kepada Anda, siapapun, ya. Dia tidak dibatasi oleh status sosial, dia tidak dibatasi oleh harta kekayaan. Kalau manusia dibatasi oleh status sosial. Ibu Risma tadi mengatakan, dia lihat-lihat kliennya, dia lihat-lihat orang siapa yang dia mau temani. Kalau orang kelas bawah, oh no. Ya. Makanya pendidikan yang tinggi tidak cukup membawa kita kepada keselamatan. Tapi Tuhan dia melewati lintas status sosial, lintas apapun, ya. Mau dompet tebal, dompet tipis, dompet kosong, sampai dompet robek pun, sampai yang tidak punya dompet pun Anda disayang Tuhan, ya. Tuhan datang kepada hidupmu dan dia ingin melepaskan hidupmu dari beban berat, keletihan, kelesuan yang melanda hidupmu. Mau pendidikan tinggi, pendidikan rendah, yang tidak punya pendidikan, yang buta huruf pun tetap disayang Tuhan. Oleh sebab itu, selidikilah dan pelajarilah siapa Tuhan Yesus itu. Supaya Anda juga bisa mengalami hal yang sama, yang seperti Tuhan Yesus sudah nyatakan kepada kami, bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dialah yang menyelamatkan manusia. Dan saya mau beritahu, banyak orang berkata, kalau dia Tuhan, dia ampuni saja, ngapain dia turun? Tidak bisa, teman-teman. Dia bukan masalah cuma mengampuni dosa. Dia harus bebaskan kita. Karena iblis ini jahat. Iblis mengikat kita. Dan iblis tidak mau melepaskan itu. Makanya Tuhan harus turun dan berhadapan dengan iblis. Jadi, kalau cuma bicara pengampunan, banyak orang berpikir begini, ampuni saja, ngapain harus turun dan mati di salib? Kan kalau kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Betul, saya mau beritahu kepada Anda, tanpa Anda minta ampun pun Anda sudah diampuni. Beberapa kali orang berdosa dibawa kepada Tuhan. Perempuan berzina dibawa kepada Tuhan. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, ya, menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dilempari dengan batu. Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia melempari yang paling pertama. Artinya tanpa minta ampun pun manusia, perempuan berdosa ini sudah diampuni Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu luar biasa kasihnya.
Jadi di dalam Tuhan Yesus itu satu langkah jauh lebih maju. Bahkan bukan hanya satu langkah, 7 langkah jauh lebih maju daripada semua pengertian hikmat yang ada di dunia ini. Karena tanpa minta ampun pun Tuhan sudah ampuni. Yang jadi masalah, kita perlu dibebaskan dari tangan setan karena setan tidak mau bebaskan kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari kecil manusia sudah pintar bohong. Dari kecil itu tidak ada yang ngajarin. Tidak ada sekolahnya loh. Itu menunjukkan bahwa manusia diikat iblis semuanya. Karena sejak dari kecil manusia sudah pintar bohong. Ya. Sudah pintar, sudah jago berbohong manusia. Munafik, amarah, membenci orang lain. Itu sudah ada di dalam. Itu benih dosa yang masuk karena setan yang menguasai hidup manusia. Nah, itulah yang perlu Tuhan Yesus datang untuk bebaskan kita dari situ. Gitu teman-teman. Jadi jangan pikiranmu menjadi rendah dan kemudian kebenaran Anda tidak mau terima. Terus, tidak perlu Tuhan datang mengampuni, menebus mati di kayu salib. Bahkan banyak orang yang menghina, orang anggap Tuhan itu bodoh. Kenapa harus mati di kayu salib? Ya, itulah yang namanya kita ditebus, dibebaskan dari iblis. Ya. Oke, teman-teman, luar biasa sekali. Dan sebetulnya masih banyak hal yang lain yang saya perlu bagikan kepada kita. Karena hidup ini jangan sampai sia-sia, teman-teman. Karena hidup kita ini singkat. Jangan sampai Anda tidak ketemu Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya percaya teman-teman yang menyaksikan acara ini, Anda juga masih tinggal di bawah kolong langit kan? Belum pindah di atas langit kan? Nah, kalau belum pindah di atas langit, dengarkan. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Oke, Bu Risma, terima kasih buat kesaksian Anda. Yang luar biasa, saya berdoa Tuhan Yesus sumber kehidupan, terus memberi kekuatan, memberikan semangat di dalam roh yang menyala-nyala kepada Ibu. Dan setialah karena di rumah Bapa telah tersedia segala kebahagiaan buat Ibu dan buat kita semua yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ya. Jangan kendor, jangan pernah melemah, dan jangan pernah kendor atau mengalami hal yang membuat Ibu bisa berbalik dari Tuhan Yesus. Ya, saya berharap Ibu tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Dan juga bagi teman-teman yang ada di dalam link ini, saya berdoa kasih karunia Tuhan menyentuh kehidupan semuanya. Dan kita bisa mengalami apa yang disebut dengan keselamatan kekal. Dan bagi teman-teman yang diberkati, boleh dukung Ibu Risma supaya Ibu Risma bisa eksis di dalam pelayanan, dan nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi. Oke, buat semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan. Amin.